Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV. Dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Sahabatku pecinta sholawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam keadaan taat, sehat, dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Pada saat hari perhitungan amal kelak pada hari kiamat kelak, hal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun, di zaman yang sudah modern semacam kini, ini tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak dengan ikhlas melaksanakannya. Berikut beberapa golongan orang yang rajin sholat, namun masuk neraka. Pertama, sholat, namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Kedua, sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat
orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertobat jika pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka minum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ketiga, sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam dosa besar dan tindakan musyrik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Keempat, sholat tapi suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi-lagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan keburukan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Maka, orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga, sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Na'udzubillah min zalik. Sahabatku pecinta sholawat, dimanapun Anda berada, semoga Allah berkahi hidup kita dalam ketakwaan dan keberlimpahan rezeki yang dengannya kita makin taat beribadah. Semoga Allah mampukan kita semua mendawamkan sholawat hingga akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabila. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika.